Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Nur Fadila dengan NPM 221001005. Di sini saya akan membacakan buku yang berjudul Dunia Sophie bagian Socrates. Socrates, orang yang paling bijaksana, adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Sophie segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur. Sophie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai sendang sutra itu. "Apakah ibu sudah mengambil koran?" tanyanya. Ibu berpaling. "Maukah kamu mengambilkannya untukku?" Sophie melesat keluar pintu dalam sekejap menuju kotak surat. Hanya koran, dia tidak boleh berharap akan mendapat jawaban dalam waktu dekat. Kiranya di halaman depan koran itu dia membaca suatu mengenai batalion PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB, bukankah cap pos yang terdapat pada kartu dari ayah Hilde? Namun perangkonya Norwegia barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. "Kamu menjadi sangat tertarik pada koran," kata ibunya ketika Sophie kembali ke dapur. Untungnya ibunya tidak lagi berbicara tentang kotak surat dan sebagainya. Baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu, ketika ibu pergi berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir ke sarang. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue dengan surat-surat dari sang filosof. Sophie yakin sekali tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya, dan di situ terdapat beberapa lubang persisi seperti yang telah diterima kemarin. Apakah sang filosof telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan ini membuat kepalanya pusing. Dia membuka surat itu dan membaca isinya. "Sophie yang baik, aku membaca suratmu dengan penuh minat dan bukannya tanpa sedikit penyelesaian. Sayangnya, aku harus mengecewakanmu berkenaan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti, tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku harus menambahkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi mendapatkan kiriman sendiri. Surat-suratku lama-lama itu akan terlalu berbahaya. Kelak, surat-surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku. Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di taman ini. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu merasa perlu. Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kue atau segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku. NB sesungguhnya tidak menyenangkan menolak undangan seorang gadis muda untuk minum kopi, tapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. NB lagi jika kamu menemukan selembar selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan tempat semacam itu. Dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Salam, Arbeto Knopf. Sophie telah menjalani kehidupan hampir selama 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat-surat di usianya yang masih muda. Setidak-tidaknya pada setiap hari Natal dan hari ulang tahunnya, tapi surat ini adalah yang paling aneh yang pernah diterimanya. Tidak ada cap pos di situ, bahkan surat itu tidak ditaruh kotak surat, tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataan bahwa surat itu basah pada musim semi yang kering juga merupakan suatu yang misterius. Yang paling anehnya dari semua adalah selendang sutra itu. Tentu saja sang filosof pasti mempunyai seorang murid lain. Pasti begitu, dan murid lain telah kehilangan selendang sutra merah. Benar. Namun, bagaimana benda itu bisa sampai di bawah tempat tidur Sophie? Dan Alberto Knopf, nama macam apa itu? Satu hal sudah jelas, kaitannya antara sang filosof dengan Hilde Moller Knapp, tapi bahwa ayah Hilde sendiri sampai salah satu menuliskan alamat itu benar-benar tidak dapat dipahami. Sophie duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin ada antara Hilde dengan dirinya. Akhirnya dia menyerah. Sang filosof telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Barangkali dia juga akan bertemu dengan Hilde. Dia membalik-balik surat itu. Kini dia juga melihat bahwa ada beberapa kalimat yang tertulis di belakang. Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Pengetahuannya sejati berasal dari dalam. Barang siapa mengetahui yang benar,
akan bertindak benar. Sophie tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis di dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkannya menerima amplop besar berikutnya yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba dia mendapatkan gagasan jika si utusan datang ke sarang untuk mengirimkan amplop coklat itu. Sophie dapat duduk saja di sana menantikan pria itu, atau dia seorang wanita. Dia pasti hanya bertanya-tanya hingga pria atau wanita memberitahunya tentang sang filosof. Surat itu menyebutkan bahwa si utusan itu kecil kemungkinan untuk dia mungkinkah dia seorang anak. Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Sophie tahu bahwa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu. Misalnya, karena terlihat telanjang. Tapi, apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu? Jika suatu itu wajar, pikirnya itu sama bagi setiap orang. Jadi, pastilah masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ketika nenek masih muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini, kebanyakan orang menganggapnya wajar. Meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara, inikah filsafat? Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikutnya adalah, orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika yang dimaksud dengan sang filosof adalah bahwa seorang menyadari dia tidak mengetahui segala sesuatu di dunia, itu lebih bijaksana dibandingkan dengan seorang yang mengetahui sedikit, tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya. Ya, itu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya, tapi semakin dalam dia berpikir, semakin jelas baginya bahwa mengetahui apa yang tidak diketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal apa yang paling tolol yang diketahuinya adalah jika seorang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Kalimat berikutnya adalah tentang pengetahuan sejati yang berasal dari dalam. Tapi, bukankah semua pengetahuan itu masuk ke kepala setiap orang di luar? Selain itu, Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya. Dan dia baru benar-benar mengetahui sesuatu ketika dia tidak menambah suatu pengetahuan kepada dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dipahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksud dengan orang pencerahan. Sejauh ini tidak ada masalah. Sophie mengira dia tidak dapat mencerna dengan baik ketiga pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan berikutnya begitu aneh sehingga mau tak mau dia tersenyum. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Apakah itu benar bahwa jika seorang perampok bank merampok sebuah bank itu karena dia tidak mengetahui hal yang lebih baik? Sophie tidak berpendapat begitu. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal-hal tolol yang mungkin mereka sesali sesudahnya. Justru karena mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik. Ketika tengah duduk sambil berpikir, Sophie mendengar bahwa sesuatu menggerisik di tengah belukar kering di sisi lain pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah itu utusan? Jantungnya mulai berdegup kencang. Kedengarannya seperti seekor binatang yang sedang mendekat dengan suara terengah-rengah. Saat berikutnya, seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang, mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkan ke kaki Sophie. Itu terjadi begitu cepat sehingga Sophie tidak sempat bereaksi. Saat berikutnya, dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya dan si labrador keemasan telah berlari masuk ke hutan lagi. Begitu semuanya berlalu, dia berusaha bereaksi, dia mulai menangis. Dia duduk seperti itu sejenak, kehilangan seluruh perasaan akan waktu. Lalu, tiba-tiba dia melihat ke atas. Jadi, itulah utusannya yang termasyhur. Sophie menghembuskan napas lega. Jelas itulah sebabnya mengapa pinggiran amplop itu basah dan ada lubangnya. Mengapa hal ini tidak pernah terpikirkan olehnya. Kini akal bisa menerima saran sang filosof agar menaruh sebuah kue atau segumpal gula dalam amplop jika dia menulis surat kepada sang filsuf. Dia mungkin tidak selalu secerdas yang diinginkannya, tapi siapa yang dapat menunggak bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih? Itu memang sedikit di luar kebiasaan. Kini dia bisa mengabaikan sama sekali keinginannya memaksa si utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal Alberto Knopf. Sophie membuka amplop sebesar itu dan mulai membacanya. Filsafat Athena. Sophie yang baik, ketika kamu membaca ini, kamu mungkin telah bertemu Hermes. Tapi kalau belum, aku tambahkan di sini bahwa dia adalah seekor anjing.
Tapi jangan khawatir, kelakuannya sangat baik dan lagi pula jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkan kesannya bahwa dia lebih pandai daripada yang sebenarnya. Perlu juga kamu ketahui bahwa namanya bukan tanpa makna. Dia mitologi Yunani. Hermes adalah utusan para dewa. Dia adalah juga seorang pelaut. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah utusan para dewa. Dia juga para dewa pelaut, tapi kita tidak akan mengurusi hal itu. Setidak-tidaknya untuk saat ini yang lebih penting adalah bahwa Hermes juga memberikan namanya untuk kata hermetik, yang berarti tersembunyi atau tak terjangkau. Bukannya tidak cocok dengan tugas Hermes untuk menjaga agar kita berdua tetap tersembunyi satu sama lain. Jadi, si utusan telah diperkenalkan. Tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil dan berkelakuan sangat baik. Tapi kembali pada filsafat, kita telah menyelesaikan bagian pertama pelajaran itu. Aku mengacu kepada para filsuf alam dan tindakan mereka untuk tegas-tegas menjauhkan diri dari gambaran mitologis dunia. Kini kita akan bertemu dengan 3 filsuf klasik besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Masing-masing dengan caranya sendiri, para filsuf ini mengaruhi seluruh peradaban Eropa. Para filsuf alam juga disebut para pra-Sokrates, sebab mereka hidup di zaman Sokrates. Meskipun Demokritus meninggalkan beberapa tahun setelah Sokrates, semua gagasan termasuk filsafat alam Sokrates mewakili suatu era baru, secara geografis maupun temporal. Dia adalah filsuf besar pertama yang dilahirkan di Athena, dan baik dia pun maupun kedua penerusnya hidup dan bekerja di sana. Kamu mungkin ingat bahwa Anaxagoras juga hidup di Athena sebentar, tapi kemudian diusir keluar sebab dia mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu merah panas. Nasib Socrates tidak lebih baik. Sejak zaman Socrates, Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani. Juga penting untuk dicatat perubahan karakter dalam proyek filsafat itu sendiri, sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Socrates. Tapi sebelum kita menemui Socrates, mari kita ketahui sedikit tentang kaum sofis yang menguasai panggung Athena pada masa hidup Socrates. Angkat tirai Sophie. Secara gagasan itu seperti sebuah drama dengan banyak babak. Manusia sebagai pusat. Athena merupakan pusat kebudayaan di dunia Yunani. Sejak masa ini, filsafat mengambil arah baru. Para filsuf alam hanya memusatkan perhatian pada hakikat dunia fisik semata. Karena itulah mereka menempati posisi sentral dalam sejarah sains. Di Athena, minat kini dipusatkan pada individu dan kedudukannya dalam masyarakat. Secara lambat laun, demokrasi berkembang dengan majelis-majelis rakyat dan pengadilan hukum. Agar demokrasi dapat dijalankan, orang-orang harus cukup berpendidikan agar dapat diambil bagian dalam proses demokrasi. Kita telah melihat di zaman kita sendiri bagaimana demokrasi yang masih muda membutuhkan keterbukaan pikiran masyarakat. Bagi para penduduk Athena, yang paling penting adalah menguasai seni berpidato, yang berarti mengatakan berbagai hal dengan cara yang meyakinkan. Sekelompok guru dan filsuf keliling dari koloni Yunani berkumpul di Athena. Mereka menamakan dari kaum sofis. Kata sofis berarti seorang bijaksana dan berpengetahuan. Di Athena, kaum sofis mencari nafkah dengan mengajar para warga negara dengan imbalan uang. Kaum sofis mempunyai satu ciri yang sama dengan para filsuf alam. Mereka bersikap kritis terhadap mitologi tradisional, namun pada saat yang sama, kaum sofis menolak apa yang mereka anggap sebagai spekulasi filsafat yang tidak berguna. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada jawaban untuk pertanyaan filosofis, manusia tidak dapat mengetahui kebenarannya mengenai teka-teki alam di jagat raya. Dalam filsafat, pandangan seperti itu dinamakan skeptisisme. Namun, bahkan jika dia tidak dapat mengetahui jawaban seluruh teka-teki alam, kita tidak tahu bahwa orang-orang harus belajar untuk hidup bermasyarakat. Kaum sofis memiliki untuk menyembunyikan diri mereka dengan masalah manusia kedudukannya dalam masyarakat. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu, kata seorang sofis Protagoras. Dengan itu, yang dimaksudkannya adalah bahwa masalah apakah suatu itu benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan seorang. Ketika ditanya apakah dia percaya kepada para dewa Yunani, dia menjawab pertanyaan itu terlalu kompleks sedangkan hidup ini terlalu singkat. Seorang yang tidak mampu mengatakan dengan tegas apakah dewa-dewa atau Tuhan itu ada dinamakan seorang
Gnostik. Kaum sofis biasanya orang-orang yang telah banyak berpergian dan melihat berbagai bentuk pemerintahan, baik aturan maupun hukum setempat. Di negara kota bisa sangat beragam. Ini mendorong kaum sofis untuk bertanya, apakah yang alamiah dan apa yang diharuskan, karena desakan dari masyarakat. Dengan melakukan ini, mereka merintis jalan. Baginya timbul kritik sosial di negara kota Athena. Misalnya, mereka dapat mengemukakan bahwa pengguna ungkapan seperti kesopanan alamiah tidak selalu dapat dipertahankan. Sebab, jika memang kesopanan itu alamiah, mestinya itu adalah sesuatu yang terlahir bersama kita, suatu bawaan lahir. Tapi, apakah itu memang bawaan lahir Sophie, ataukah itu karena desakan masyarakat? Bagi seorang yang telah menjelajahi dunia, jawabannya mestinya sederhana, adalah tidak alamiah atau bukan bawaan lahir. Jika kita merasa malu bertelanjang di tempat umum, sopan atau tidak jelas merupakan masalah aturan sosial. Seperti yang dapat kamu bayangkan, kaum musafir sofis itu menciptakan pergaulan sengit di Athena dengan mengemukakan bahwa tidak ada norma mutlak untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Sokrates sebaliknya berusaha untuk membuktikan bahwa beberapa norma itu sesungguhnya mutlak dan secara universal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.